Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami semua, dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran sabda-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua dalam penyertaan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita ini, maka kita akan menemukan cara hidup yang luar biasa dari jemaat mula-mula pada waktu itu. Nah, ada 3 hal yang saya usulkan, coba kita cermati dari bacaan kita. Yang pertama adalah hasilnya. Jadi ketika mereka sehati, sefikir, sejiwa, mereka membagi kehidupan itu bersama-sama, maka hasilnya mereka dicintai oleh banyak orang. Mereka dicintai oleh banyak orang, dan semakin banyak orang yang simpati terhadap mereka. Jadi ternyata kalau mau menghasilkan dicintai oleh orang lain, mau menghasilkan banyak orang simpati dengan kita, maka ternyata komunitas dalam internal kita adalah komunitas yang sehati, komunitas yang saling berbagi dalam kehidupan. Sehingga di situ akan kita mendapatkan respek, mendapatkan simpatik yang luar biasa, dicintai oleh banyak orang. Kalau dalamnya ini sehati dan sejiwa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara membangun kesehatian itu. Yang pertama saya lihat cara kesehatian itu dibangun karena mereka itu berada pada sikap hati yang betul-betul hormat terhadap otoritas. Dikatakan bahwa para murid, para rasul pada waktu itu sungguh berwibawa untuk menggembalakan mereka. Setiap jemaat menaruh rasa hormat kepada otoritas yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola mereka. Jadi ada 2 sisi. Yang pertama adalah pemimpin harus menjadi pemimpin dengan karakteristik pemimpin yang memiliki otoritas dengan perilaku hidup yang baik, benar, integritas, maka dia akan dapat respek dari setiap orang yang dipimpinnya. Maka di situ gerak kesehatian itu akan mampu memberi dampak untuk dicintai oleh banyak orang. Tetapi juga orang yang dipimpin ini harus punya hati respek betul terhadap pemimpin. Nah kan gini persoalannya. Kalau zaman dulu rasul dianggap luar biasa lah, kualitasnya luar biasa. Nah sekarang bagaimana membangun dalam situasi dan di mana ada ketidakpercayaan antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Dari sisi pemimpin harus tunjukkan role model, harus menunjukkan perilaku yang betul-betul memberikan dia dampak wibawa yang bagus. Ada integritas, kejujuran, sungguh-sungguh kedisiplinan, maka di situ dia akan mendapatkan simpati dan respek dari orang. Tetapi dari sisi orang yang dipimpin, sikap respek terhadap pemimpin itu juga tidak boleh ditawar. Tidak boleh ada alasan, wah dia tidak bisa jadi contoh, maka saya akan berontak dia.
Bukan itu caranya. Kalau kita perhatikan, ketika Nabi Nathan memperingatkan Daud, dia betul-betul memperhatikan bagaimana menempatkan otoritas itu terhormat, tapi menghasilkan damai sejahtera yang memulihkan semuanya. Nabi Nathan bertanya, Tuanku Raja, ini ada kasus, dia cerita kasusnya. Menurut Tuanku Raja, bagaimana sikap Tuanku Raja? Daud mengambil keputusan untuk kasus itu. Dan baru kemudian Nabi Nathan itu mengatakan, Tuanku Raja, kasus ini menggambarkan apa yang Tuanku Raja lakukan. Bagaimana dengan itu? Itulah respect terhadap otoritas. Bukan di pinggir jalan dan kemudian berteriak-teriak. Bukan melakukan sesuatu yang tidak membangun damai sejahtera. Jadi disitulah masing-masing bergerak supaya sehati, sefikir, dan dalam gerak yang sama. Tujuannya tadi sama. Dicintai oleh banyak orang, mendapatkan simpati dan nama Allah dipermuliakan. Jadi ini bagian kedua berkaitan dengan soal bagaimana membangun kesehatian. Nah, bagian ketiga masih ngomong soal yang kedua tentang membangun kesehatian. Cara kedua yang saya lihat adalah, ini berarti yang ketiga gitu ya, itu soal hati mereka sedang tertuju kepada Tuhan. Hati, jiwa, pikiran mereka itu menyembah, menghayati Tuhanlah Tuhan bagi hidup mereka. Jadi kalau saya terus teringat dengan ini, saya dengarnya ungkapannya dari Pak Darsono Eko Nugroho ketika mengatakan Gusti Allah cetha kuwi Gusti Allah. Nek Gusti Allah ora cetha, beda-beda Gusti Allah itu pasti nggak pernah sehati. Misalkan dalam konteks di unit maupun di lembaga kita di Yakum ini, kalau masing-masing orang bekerja, berkarya, berpelayanan itu Gusti Allah cetha Gusti Allah, maka di situ akan menemukan kesehatian dan sehati sefikirnya pasti jalan. Tetapi kalau satu memikirkan Gusti Allah itu uang, yang satu memikirkan Gusti Allah itu jabatan, satu Gusti Allah hal yang lain, sulit untuk sehati sefikir. Dari mana kita tahu? Ada dalam teks Alkitab. Kita baca saja nanti ayat di pasal yang berikutnya, ketika Ananias dan Safira muncul, maka ada bagian yang tidak sehati, akan muncul persoalan. Ketika hati mereka masing-masing sedang menyembah ilah-ilahnya masing-masing itu, maka sulit untuk sehati sefikir. Tetapi kalau masing-masing hatinya, saya sedang menjadi hamba Tuhan, berkarya di Yakum, supaya saya menjadi alat Tuhan, maka Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hati dan pikiran saya, maka pasti ada kesehatian. Inilah yang saya usulkan untuk kita hayati dari bacaan ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana kami belajar para murid yang sehati sefikir itu menghasilkan simpati, menghasilkan respon dicintai oleh banyak orang, dan kemudian mereka mengenal Engkau di dalam seluruh perilaku hidup para murid. Dan kami belajar hari ini bagaimana kami membangun kesehatian itu di saat kami bersama-sama boleh belajar. Kesehatian itu dibangun dengan respek yang benar terhadap otoritas. Dalam satu sisi, otoritas pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Di sisi yang lain, setiap orang menjadi menaruh hormat, respek terhadap kepemimpinan. Mampukan kami membangun kehidupan yang seperti ini. Kami juga belajar bagaimana membangun kesehatian, sehati sefikir, adalah ketika kami masing-masing pribadi ini menempatkan Engkau bersama-sama sebagai Tuhan dalam seluruh hidup kami.
sehingga kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kecil berkaitan dengan jabatan, uang, popularitas, dan hal yang lain lagi. Karena di sana kami akan menjadi satu dan sehati sepikir, karena Engkau adalah Tuhan untuk kami pribadi dan Tuhan yang sama untuk setiap orang. Mampukanlah kami untuk membangun kehidupan ini dalam kemurahan kasih-Mu, terkhusus untuk warga Yakum yang Tuhan panggil melayani melalui lembaga ini. Kami mohon dan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau sehati sepikir, ada dua jalan. Pemimpin yang berintegritas, teladan yang baik. Setiap orang respek, hormat kepada otoritas itu. Dan masing-masing harus membangun hatinya sedang menyembah Tuhan, bukan yang lain. Kalau semuanya kita lakukan, maka hasilnya kita dicintai oleh banyak orang dan menjadi berkat untuk semua orang. Tuhan memberkati.